Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya netizen kalian pecinta channel YouTube Aan Guzar? Kali ini sudah terjingok di depan layar kaca, layar HP masing-masing. Dengan siapa aku nih sedang berhadapan nak wawancara. Oh, ada yang lama ngomong ini Kak. Bener nian, Kak Firdaus Komar. Yeay. Jadi mungkin asing lagi di kalangan wartawan dan juga kalangan masyarakat yang hobi baca koran maupun nonton televisi. Beliau ini sering tampil lah di depan koran, laporan TV segala macam lah. Kak Firdaus ini adalah Ketua Persatuan Wartawan Indonesia cabang Kak ya? Provinsi Sumatera Selatan. Kita betul sekali. Jadi beliau ini kandung kita lah ya. Ini lumayan jauh dan datang ke kantor beliau. Jadi beliau ini sekarang buka jauh dari sisi mana, dekat sebenarnya kalau di sini ya. Iya, lumayan jauh Kak. Jadi ada di belakang kita nih kantor Extra News Kak. Iya, wah, pokoknya tidak jauh lah. Kalau di peta maksudnya. Tidak jauh kalau di peta. Ya, ini kami perkenalkan Kak Firdaus. Silakan Kak, lebih salam Kak buat netizen kita Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat. Salam sehat. Ya, semoga sehat-sehat semua ya. Oke. Dan alhamdulillah pada hari ini saya ketemu dengan kreator Mojo yang luar biasa, memang sudah banyak pengikutnya, followernya ya. Ini Kak lagi hit-hitnya Kak. Siap. Narsis nih ada kan. Yalah, supaya kita lebih lemak ngomongnya, tapi kita di awal kan sudah standar prokes, sudah cuci tangan, sudah jaga jarak. Ini pun kami sudah agak jaga jarak, tidak terlalu dekat-dekatan ya. Nah, supaya ini cuma pas syuting baik, kita buka masker biar kejinguan Kak Firdaus tuh mana kegantengannya ya. Sehat Kak Firdaus? Alhamdulillah sehat. Akhirnya ini apa Kak Fir kegiatan kita Kak Fir? Jadi sebenarnya pada kita momentum Hari Pers Nasional yang ke-75, sebenarnya HUT ke-75 PWI ini juga pada tahun ini memang agak unik. Agak unik karena memang di tengah pandemi Covid. Biasanya kan kita di suatu daerah kumpul ya, tidak terlalu sibuk repot. Kalau saat ini kita harus mengharmonisasi jadwal di Jakarta sama jadwal, harus mau minta jadwal ke pejabat yang di sini, Pak Gubernur di sini minta dikosongkan tanggal 9 Februari, gimana jangan sampai dia ada jadwal lain gitu. Nah, untuk mengkondisikan yang seperti itu saya pikir memang agak perlu mengkomunikasikan. Ya, sebenarnya tidak kerja keras tapi perlu mengkomunikasikan. Tapi bukannya justru lebih nih Kak, lebih banyak pesertanya kalau Hari Pers sekarang. Karena apa? Karena lewat Zoom Kak. Betul. Tidak harus datang ke mungkin 10 ribuan mungkin kan? ya. Karena Coba kalau baik nggak Kak, kalau masih tatap muka kemarin, mungkin tidak sebanyak itu Kak pesertanya Kak. Betul. Tapi memang dan baru pertama ini kan sebenarnya tuan rumah itu di Sulawesi Tenggara, Kendari ya. Karena Covid hanya di cancel jadi DKI sebenarnya. Iya. Dan memang baru saat inilah dengan pelaksanakan bukan hari puncaknya aja Pak. Dari konvensi media misalnya tanggal 8 itu isu yang diangkat itu berkaitan dengan berkaitan dengan perkembangan jurnalisme sekarang, terkait dengan proteksi media mainstream sama media versus media sosial kayak itu. Kemudian diskusi-diskusi sebelumnya juga kita banyak berkaitan dengan bagaimana kualitas jurnalisme, bagaimana perkembangan terkait dengan sumbangsi berkaitan dengan kenegaraan lah, kebangsaan lah, isu-isu penting. Kak, secara global itu Kak ya. Tapi kalau kita main lokal Kak ya, karena sebagai orang pengurus ketua nih, ketua Kak, ini banyak followernya, lebih banyak dari aku pasti Kak. Apalagi kalau buat channel YouTube aku rasa pasti lebih banyak. Jadi Kakak sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Selatan, tentunya kalau Kakak menjingok dewek, apalagi sekarang di momen Hari Pers tahun ini, sebenarnya apa sih Kak permasalahan krusial apa yang kira-kira yang perlu diperbaiki ke depannya Kak dari permasalahan pers? Saya pikir banyak ya kalau persoalan, tapi secara yang mendasar, yang mendasar sekali bahwa kita sekarang kan pers kan dipengaruhi oleh eksternal ya. Memang setelah revolusi industri, adanya media digital ya, kemudian masuknya di pandemi Covid, ini merupakan tantangan besar yang kita hadapi. Kemudian pola konsumsi masyarakat terhadap konsumsi informasi itu memang berubah. Mereka dengan teknologi internet sekarang lebih gampang untuk mengakses informasi dan memproduksi sebuah informasi. Dan itu merupakan tantangan bagi kita yang memang jadi praktisi di media. Tantangan yang paling berat karena selain itu memang ada perubahan
disrupsi sebenarnya itu ya, yang besar-besaran berkaitan dengan secara global ya, orang menggunakan media sosial. Karena terfokus yang penggunaan media sosial ini akan berdampak juga menggerus ke ekonomi akhirnya. Okay. Kan? Jadi orang lebih gampang untuk berpromosi di media sosial yang tanpa biaya, yang justru dibayar oleh yang mendapatkan pembayaran itu yang pemilik global kan. Sementara yang media mainstream misalnya TV, radio, koran atau online juga yang sifatnya media mainstream juga sulit untuk mendapatkan itu. Aku dikit mengutip ada podcast senior saya lah, kalau mungkin agak sepantaran sama kakak, Kak Nasir itu ada kan, kok media cetak di ujung apa Excel, di ujung sudah senja. Menurut kakak Dewi, memang apakah sudah tidak masalah lagi kak media cetak? Kak? Ya, saya pikir pilihannya dengan berbagai platform sekarang ya, dengan banyaknya platform, memang media cetak itu harus melakukan suatu inovasi ya. Wajib untuk melakukan konvergensi. Konvergensi ya, kata kunci konvergensi jadi. Iya, konvergensi. Dan kita berapa kali diskusi terkait dengan Hari Pers Nasional, misalnya dengan Pak Senior, dengan Pak Hairul Tanjung ya, yang banyak pemilik media ya. Apa sih kiat-kiatnya dalam menghadapi situasi sekarang ini? Yang pertama kita harus sehat katanya. Iya benar. Karena kalau tidak sehat gimana memikirnya kan? Kalau namanya kedua jangan buntu kak. Nah, setelah sehat apa katanya? Harus punya apa sih, optimis. Ya, betul. Setelah sehat, optimis, baru kita harus memanfaatkan peluang. Bagaimana peluang itu sedikit apapun harus dimanfaatkan, dan peluang itu tidak sama per daerah dan per personal juga daerah, karena keberagaman kita sangat banyak sekali ya. Kalau memang tidak ada yang terbaca peluang, kita harus menciptakan peluang itu. Nah, itulah kiat yang paling penting untuk pengelola media saat ini yang perlu dilakukan. Tapi kalau tantangan berat itu sangat berat. Saya pikir setiap periode, setiap masa itu memang punya tantangan. Tapi tantangan, kalau menurut saya, tantangan saat ini yang memang luar biasa. Mungkin tantangan pada waktu revolusi fisik mengusir penjajah cuma satu isu ya, bagaimana Belanda lari dari Indonesia ya. Benar. Ya. Tapi kalau saat ini banyak sekali yang harus kita benahi. Mungkin kalau ini kak, kalau hemat aku, menurut ini pendapat pribadi aku ya. Jadi misalnya kalau dulu saingan TV, saingan dengan koran, sekoran saingan sama radio. Itu mana? Mungkin sekarang justru bergabung nggak TV, radio sama cetak, bergabung sama medsos sekarang nggak? Gimana juga kakak? Ya, jadi itu bahasanya tuh media mainstream versus media sosial. Karena dengan media sosial lewat bermacam-macam yang pemiliknya itu global, yang kita tidak tahu ya orangnya di mana, di Amerika atau mungkin di mana ya, mereka diuntungkan sebenarnya dengan kita kan, masyarakat kita kan memberikan akses data pribadi ke mereka. Data pribadi itulah jadi big data mereka untuk dijual dalam tanda kutip untuk menguntungkan. Nah, sekarang kan pemerintah lagi membuat regulasi untuk memproteksi pengaturan penggunaan media sosial. Karena di Australia kan harus bayar mereka. Berapa ilir? Iya. Nah, harus bayar dengan ditagih mereka, karena mereka tanpa ada pajak. Nonton TV sama dulu kayak nagih iuran. Nonton TVRI sama lagi ada iuran. Nah, sementara yang mau pasang, orang kan sekarang bisa beriklan lewat dengan personal secara pribadi, bisa masuk iklan. Endorse ya. Seperti itu. Aku rasa mungkin kak kiatnya mungkin ini kak. Jadi kiatnya supaya juga buat juga kak medsos itu kak. Jadi misalnya kayak kita nggak extra news, kita buat juga IG-nya. Karena kenapa kak? Karena misalnya yang banyak yang lain-lain yang ke publik, kita kan tidak tahu kak kebenarannya. Misalnya Min ini ada kecelakaan Min, kan kita tahu Min ini selingkuh, nggak tahu rupanya adiknya Dewe. Nah, kalau kakak melihat Dewe kak, cuman kak, yang maksud aku terlalu mudah, cepat. Memang mereka cepat kak, menginformasikan ke masyarakat, tapi kan tidak cover buat site kan kak. Kalau kita kan memang ada secara kode Indonesia, kita ada cover buat site, kita konfirmasi terlebih dahulu. Nah, apakah di sisi kita sebagai media mainstream tuh kayak mana kak? Iya, saya pikir yang pertama, kalau kita bicara media mainstream itu, kita selalu menguji data, menguji informasi yang memang yang mau kita sampaikan ke publik ya. Kalau di media sosial tentu tidak ada
saya katakan tidak bisa kita menjamin ada semacam verifikasi atau data yang mereka itulah sampaikan. beda kita kan itu. sama Iya, media sosial kan. saya pikir benar karena apa yang kita sampaikan, apa yang kita bikin, yang kita susun itu sesuai dengan apa yang sudah terverifikasi seperti itu. Oke Kak, ini tadi sudah ngomongin masalah pandemi kan Kak. Pandemi kamu sempat kalau ngomongi lah sudah nakes sudah vaksin, kemudian ada beberapa pejabat sudah vaksin. Iya. Kita nih wartawan Kak, kan mas ketemu nih, aku nih kan Kak, wawancara Kakak langsung ketemu, sering ketemu, kan kita tidak tahu siapa yang narasumber Iya, kita, betul, mungkin dia baru balik dari luar negeri Kak. Nah menurut Kakak, penting nggak? Perlu nggak Kak kita Kak, jurnalis juga Kak? Iya, yang pertama saya pikir COVID-19 ini memang ada faktanya kan, karena makin faktanya orang ada yang meninggal ya. Terlepas memang sudah ajalnya meninggal ya, tapi pemicunya ada memang penyebabnya COVID, ada penyakit penyertanya. Saya pikir apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan vaksin sudah memang perlu kita support, perlu kita dukung ya. Dan terkait dengan momentum Hari Pers Nasional kemarin juga, kawan-kawan juga banyak yang bertanya, Pak, kapan kita wartawan juga yang divaksin? Memang sekarang kan program pemerintah bertahap saya lihat ya, dari nakesnya, kemudian TNI, Polri, kemudian ASN, terus pelayan publik ya, istilah itu pejabat-pejabat yang terkait dengan pelayanan publik. Saya pikir kita masuk juga di teman-teman di wartawan, dan saya pikir pemerintah juga akan memfasilitasi untuk rencana vaksin itu. Dan saya pikir kita sekarang sudah mulai, teman-teman wartawan juga bertanya, Pak, gimana syarat-syaratnya ya untuk masuk ke vaksin. Karena saya pikir teman-teman wartawan yang memang yang mobilitasnya tinggi, yang setiap hari harus interview, yang reporter yang di lapangan, bener kan? Nah itu prioritas untuk dapat vaksin, saya pikir itu. Mungkin kita data dulu seperti itu. Kalau dari kita sini Kak, dari PWI kayak mana Kak? Apakah sudah ada komunikasi dengan stakeholder terkait misalnya Kak? Untuk persiapan gitu? Kita sekarang sudah mencoba untuk paling tidak sekarang mau mengklasifikasi data dulu, karena jumlah yang mau divaksin kan pasti bertahap ya, dan banyak kan. Di daerah-daerah lain juga pasti akan menunggu untuk difasilitasi vaksin tersebut. Dan sampai saat ini baru dengan Pak Pimpinan Daerah ya, Gubernur, untuk sudah komunikasi secara lisan untuk bertanya-tanya berkaitan dengan rencana vaksin itu. Oke. Kak, kalau sekarang kita ngomongin sedikit masalah kakaknya kan, dari masih ngomongin Wong. Kakak ini kan sebagai ketua Persatuan Wartawan Indonesia. Mungkin kan netizen belum tahu. Ada yang tahu sih, yang kalangan-kalangan ucuk ke bawah lah Kak yang bawah rendah yang baru-baru jadi ini kan mungkin belum tahu sama Kakak. Kakak ini sebelum ketua PWI apa Kak di PWI Kak? Sebenarnya saya itu di PWI udah sangat lama ya. Dari awal saya jadi wartawan itu sudah di PWI sebenarnya. Awal-awal dari wartawan itu memang pilihannya PWI. Mungkin udah 25 tahun. Pokoknya sepanjang saya jadi wartawan 20 tahun. Sudah nikah Kak saking lamanya Kak. Karena sudah ikut kan. Pertama ikut sebagai anggota, terus jadi pengurus di departemen, sudah itu pindah jadi wakil staris, dan pindah jadi ketua SIWU, pernah seksi wartawan olahraga, terus pernah jadi sekretaris saja sudah 10 tahun. Sekretaris kayak baru dari sekretaris akhirnya baru jadi ketua. Ya. Itu sama kayak jabatan presiden ada Kak? 2 kali periode Kak, 5 tahun? Iya sama 2 sama. Jadi Kakak masih tahun berapa nih Kak? Ini periode pertama. Periode pertama tahun kedua. Tahun kedua. Nah, Maret kita. Jadi pemilihan lagi kapan Kak? 2024. 2024. Berarti sekitar masih lama Kak Ya, dari sisi mana lamonya? Iya. Sekarang masih tahun 2021 lah Kak. Mungkin lamo bagi yang nak nyalon lagi kali. Tapi kalau Kakak sendiri Kakak Dewi Kak, nah, Mama udah Kak ke depan Kakak apa cak yang ketua lamu Kak, nak ke jadi pengurus pusat Kak? Atau tidak, saya pikir ini PWI ini kan tempat kita mengabdi lah, karena kita terjun di dunia jurnalistik, wartawan pilihannya itu. Saya pikir orang yang ikut guncangan misalnya reformasi 98 ketika muncul berbagai organisasi itu, saya banyak ditawarkan masuk organisasi macam-macam ya di luar PWI. Saya tetap komit, saya pikir PWI itu organisasi yang sudah jelas dasar ideologinya gimana, kataku perjuangannya, dasar perjuangannya seperti apa. Pasca reformasi banyak organisasi muncul-muncul, banyak juga teman-teman yang ikut. Saya tetap konsisten, komit
di PWI itu. Nggak pernah saya ngisi formulir untuk pindah. Dan komitmen itulah yang membuat saya mengatakan bahwa secara hati nurani di PWI ini sebenarnya tempat kita berbakti, mengabdi lah ya, karena kita sudah jalan profesi wartawan. Dan saya menganggap organisasi itu bukan untuk apa ya, kalau orang mungkin tempat untuk popularitas atau macam-macam lah. Kalau saya ini PWI ini tempat kita wahana, wadah, tempat kita untuk berkreasi, berinovasi, menjalankan program untuk meningkatkan kualitas teman-teman. Berarti tahun berikutnya mencalonkan lagi rencananya? Kalau sampai sekarang sih masih menjalankan sebagai ketua dulu sekarang. Oke. Kalau kita melo jalur kayaknya. kalau sudah pemilihan lagi ditanya baru aku jawab.